Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Adik-adikku, kembali lagi kita bertemu di pembelajaran matematika. Di sini adik-adik, kita masih membahas tentang teorema Pitagoras ya, di bagian yang kedua. Di mana teorema Pitagoras ini bisa kita terapkan dalam bangun datar segitiga dan segi empat. Oke adik-adik, tidak banyak membuang waktu, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya agar adik-adik paham betul tentang cara penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar segitiga dan segi empat. Selamat mengikuti dan selamat belajar. Oke adik-adik, di sini perhatikan gambar trapesium berikut ya. Ada sebuah trapesium di sini, yaitu trapesiumnya trapesium A, B, C, dan D ya. Dari trapesium ini ditanyakannya adalah panjang BC-nya adalah berapa ya. Ini panjang BC, nih yang ini ya. Panjang BC atau panjang CB-nya berapa. Nah, di sini adik-adik kita ketahui dulu ya bahwa panjang CP. Nah, panjang CP itu dari mana? Nah, dari sini adik-adik. Panjang CP ya kita misalkan CP-nya itu kita buat sendiri di sini. CP-nya adalah tingginya ya. CP yaitu 15 cm. Dari mana ini panjang 15 cm? Nah, dari sini adik-adik ya, CP itu sejajar dengan DA, yaitu 15 cm. Atau, karena ininya kita sebut dengan segitiga siku-siku ya. Nah, yang kita carikan panjang BC, artinya mencari sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Berarti panjang CP disebutnya B atau sisi tegaknya, dan panjang CB disebut sisi miringnya, kemudian panjang PB disebut alas segitiga siku-siku. Berarti panjang CP-nya 15, kemudian panjang PB-nya nih adik-adik. Panjang PB ini ke sini ya, dari sini ke sini, panjangnya itu 8 cm. Dari mana ini 8? Kita perhatikan ya. Dari D ke C, nih dari D ke C ke sini, ini panjangnya 25. Otomatis dari A ke P pun panjangnya 25 ya. Sedangkan kalau dari A ke B ke sini panjangnya 33 nih adik-adik ya. Panjangnya 33 semuanya, tapi dari A ke P-nya 25. Berarti dari P ke B-nya adalah 8 cm. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah panjang BC-nya berapa. Nah, yang ditanyakannya panjang ini nih adik-adik ya. Panjang BC berapa. Nah, di sini BC itu karena ini sisi miring dari segitiga siku-siku ya, kita namakan saja panjang C-nya. Berarti kita jawab karena yang dicari adalah sisi miring ya BC, maka rumusnya kita pakai C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita cari C pangkat 2-nya sama dengan A pangkat 2 itu sama dengan 8 pangkat 2 ya. A-nya kan 8. Dari mana 8? Nih dari sini ya. Panjang alasnya atau panjang PB-nya itu adalah 8 pangkat 2. Ditambah dengan B-nya atau sisi tegaknya yaitu 15 cm. Yang ini ya. Panjang B-nya yaitu 15 cm pangkat 2. Oke, kita kerjakan C pangkat 2 itu sama dengan 8 pangkat 2, yaitu 64. 8 kali 8 ya. Ditambah dengan 15 pangkat 2, yaitu 15 kali 15, yaitu 225. Kita jumlahkan adik-adik, berarti C pangkat 2-nya sama dengan 289 ya. Nah, seperti yang pertemuan pertama kemarin adik-adik, supaya pangkat 2-nya hilang, berarti 289-nya harus diakarkan. Berarti C sama dengan akar 289. Berapa akar 289? Berarti C sama dengan 17. Nah, sudah kita temukan nih adik-adik bahwa panjang C-nya
atau panjang CB atau panjang BC-nya adalah 17 cm ya. Jadi kesimpulannya panjang BC dari trapesium tersebut adalah 17 cm. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk soal yang pertama. Dan kita lanjut di soal yang kedua agar adik-adik semakin paham untuk menentukan sisi dari segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, di sini adik-adik perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar yang pertama gambar persegi panjang, di atasnya ada gambar segitiga siku-siku ya. Di sini yang ditanyakan keliling bangun ABCDE ini berapa ya. Berarti kita ketahui dulu ya bahwa panjang CE nih adik-adik, panjang C ke E nih dari sini ya. C ke E ke sini itu panjangnya sama dengan panjang A ke B. Sejajar ya. Berarti panjangnya 15 cm. Nah, ini C disebutnya apa? Karena kita lihat nih adik-adik. Di atasnya ini ada segitiga siku-siku. Nah, berarti panjang CE ini sama artinya dengan panjang C, yaitu panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Kemudian dapat kita ketahui juga panjang CD-nya. Panjang CD, ini dari ini ke sini ya, panjang CD itu 9 cm atau alas dari segitiga siku-siku yang ini ya. Jadi sisi miringnya CE, alasnya CD, segitiga siku-siku ini nih. Yang ditanyakan ini ya, sebelum mencari sisi miring, kita terlebih dahulu nih adik-adik nanti cari dulu ya panjang DE dulu. Nah, terlebih dahulu kita ketahui nih, masih kita ketahui panjang CB-nya dulu. Panjang CB ya, panjang CB sama artinya dengan panjang AE atau EA ya. Panjang CB-nya 10, EA-nya adalah 10 karena sejajar ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keliling bangun tersebut berapa. Oke. Kita jawab ya adik-adik. Untuk mencari keliling, nah yang namanya keliling itu berarti menjumlahkan semua sisinya ya adik-adik. AB ditambah BC tambah CD tambah DE tambah EA. Nah, di sini semua sisinya hampir sudah ada. Kecuali belum ada itu adalah panjang ED. Ya, belum ada panjangnya berapa. Nah, di sini untuk mencari panjang ED, karena ini bangun segitiga siku-siku, berarti ED ini disebutnya sisi tegak dari segitiga siku-siku ya. Berarti kita cari dulu panjang DE-nya ya. Panjang DE sama dengan, karena sisi tegak berarti DE pangkat 2 sama dengan CE pangkat 2 atau sisi miringnya dikurangi CD pangkat 2, yaitu dikurangi alasnya. Kita masukkan DE pangkat 2 itu sama dengan CE-nya yaitu 15 cm dari sini ya adik-adik. Pangkat 2. Kemudian CD-nya, nah ini CD-nya adalah 9 cm ya, dipangkatkan 2. Berarti DE pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 itu 15 kali 15 yaitu 225. Dikurangi dengan 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9. Hasilnya 81. Berarti kita kurangi DE pangkat 2-nya sama dengan 144. Maka ya supaya pangkat 2-nya hilang berarti 144-nya kita akarkan. Berarti DE-nya itu akar 144 yaitu 12 cm. Nah, kita ketahui nih adik-adik sekarang ya. Panjang DE, ini panjang ini ke sini, panjangnya adalah 12 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah keliling bangun ABCDE berapa. Nah, baru kita mencari kelilingnya dengan cara menjumlahkan semua sisi dari bangun ini ya. Pertama, kita mulai ya, panjang AB. Nih, panjang AB kita jumlahkan dengan panjang BC ya. Kemudian ditambah dengan CD, ditambah dengan DE, ditambah dengan EA ya. Kita masukkan AB-nya 15,
kemudian BC-nya 10, CD-nya 9 ya. DE-nya 12 dari sini nih adik-adik ya. Kemudian EA-nya EA nih sama dengan ini ya, sejajar yaitu 10. Dijumlahkan hasilnya adalah 56 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi, kesimpulannya nih adik-adik bahwa keliling bangun tersebut adalah 56 cm. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk mencari keliling dari sebuah bangun datar dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut adik-adik di soal yang ketiga. Oke adik-adik, kita lanjut di soal yang ketiga ya. Di sini ada sebuah soal nih adik-adik. Seorang pengamat berada pada puncak menara ya dengan ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter. Maka pertanyaannya, jarak perahu A dengan titik bawah menara adalah berapa ya? Kita ilustrasikan nih adik-adik. Di sini misalkan ada sebuah menara nih ya. Menara, ini sebuah menara misalkan tingginya 120 meter. Nah, dari ketinggian ini ya, pengamat itu melihat sebuah perahu A ya dengan jaraknya itu 130 meter nih. Dari tinggi menara melihat perahu A ke sini. 130 meter. Yang ditanyakan adalah nih dari sini ya, panjang dari titik perahu yang ini ke titik bawah menara jaraknya itu berapa meter? Atau sisi alas dari segitiga siku-siku nih kalau kita perhatikan ya. Berarti di sini kita ketahui nih adik-adik, panjang B ya atau panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku ini adalah 120 meter. Kemudian panjang C atau sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 130 meter. Yang ditanyakan jarak perahu A-nya berapa ya dari ujung menara sampai ke perahu atau sisi alas dari segitiga siku-siku ini berapa. Berarti karena mencari A, kita cari rumusnya dengan menggunakan A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Berarti kita masukkan C-nya. C-nya adalah 130 dari sini ya. 130 pangkat 2 dikurangi dengan 120 pangkat 2. Panjang B-nya ya. Kemudian A pangkat 2-nya berarti 130 dikali 130 berarti 16.900. Kita kurangi dengan 120 dikali 120 adalah 14.400. Berarti A pangkat 2-nya adalah 2.500. Oke. Kemudian supaya pangkat 2-nya hilang nih adik-adik ya, seperti biasa, berarti A sama dengan 2.500-nya diakarkan. Oke. Berarti akar 2.500 adalah 50 meter. Nah, seperti itu ya adik-adik. Berarti kita dapat temukan ada ya panjang dari titik bawah menara dari sini ke perahu A itu jaraknya ya adalah 50 meter ya. Seperti itu ya adik-adik untuk penerapan dari teorema Pitagoras di soal yang ketiga ini. Oke, itu dulu adik-adik untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik tidak puas agar adik-adik mau terus untuk belajar. Sebagai bahan evaluasi, di sini saya sudah sediakan adik-adik ya beberapa soal, silahkan untuk dikerjakan. Oke, di sini adik-adik ya, ini ada sebuah soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar belah ketupat ya. Dari gambar belah ketupat ini ditanyakan keliling belah ketupatnya berapa ya. Cari panjang AB, BC, CD, dan DA-nya berapa dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras ya. Kita cari saja misalkan yang ini ya, clue-nya nih adik-adik. Ini segitiga siku-siku nih, berarti AO sudah ada panjangnya, OB sudah ada panjangnya. Berarti kita cari AB-nya atau sisi miringnya berapa. Baru nanti semuanya dijumlahkan. Seperti itu ya adik-adik. Untuk yang soal nomor 2 nih, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar trapesium. Pertanyaannya, tentukan tinggi trapesiumnya berapa. Ya, tingginya itu berarti yang ini ya adik-adik nih.
tingginya adalah yang ini atau dari sini ini ke sini ya. Tingginya adalah berapa? Silahkan adik-adik cari dengan teorema Pitagoras. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.